sahabat-sahabat Aki, terima kasih terus mengikuti vlog di channel Kimupeng 212 ini. Semoga selalu kita berdoa untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan orang lain, dan untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Dalam setiap doa, kita selalu memohon pada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, baik harta maupun rezeki lainnya, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di hari akhir nanti. Sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, pernah nonton film Chucky atau Annabelle? Akhir rasa mungkin sebagian besar dari kalian tahu tentang kisah Chucky maupun Annabelle. Di vlog kali ini kita tidak akan membahas tentang Chucky dan Annabelle yang merupakan boneka yang dirasuki oleh roh jahat yang melakukan kekejaman fisik kepada manusia. Vlog kali ini kita akan membahas tentang fenomena boneka arwah. Seperti apa boneka arwah itu? Tetap jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, tonton dulu videonya. Setelah itu tekan tombol subscribe dan tekan lambang lonceng untuk terus mengikuti update dari kita. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Ya, mungkin bisa dibilang tentang boneka arwah ini terinspirasi dari film Annabelle maupun Chucky. Mungkin boneka arwah ini bermula dan berasal dari Thailand. Itu sekitar tahun di awal, mungkin sekitar tahun 2010-an, dan booming di tahun 2015-an. Di awal boneka arwah ini bernama Gumantong atau Humantong. Jadi Humantong ini boneka yang diisi dengan sihir-sihir hitam katanya, sehingga boneka ini bisa diperintah oleh majikannya. Seiring sejalan di Thailand, yang paling terkenal pembuat boneka arwah ada namanya Mae Ning. Mae itu
bisa seperti kita sebut ibu atau mama yang bernama Ning. Hasil dari karya Ma Ening ini yang kemudian bisa dibilang mendunia. Nah, Ma Ening ini sendiri itu membuat boneka arwah tidak seperti gumantong pada umumnya. Ma Ening ini mengatakan bahwa boneka tersebut diisi atau diberi nama Luktep, atau artinya lebih kurang dewa kecil. Proses pengisian boneka dengan arwah ini dilakukan oleh Ma Ening dengan sistem dan caranya dia dan keyakinannya dia, lalu dijual. Si pembeli akan melakukan beberapa ritual untuk menyatukan antara pemilik baru dengan arwah boneka itu sendiri. Dan perkembangannya lumayan maju. Boneka karya Ma Ening ini banyak dibeli oleh orang-orang baik dari Thailand sendiri maupun di luar Thailand seperti Malaysia, Singapura, bahkan Indonesia. Nah, boneka arwah ini sendiri dipercaya bisa membawa keberuntungan. Jadi tidak ada unsur seram seperti Annabelle, Chucky maupun gumantong tersebut. Jadi lebih kepada untuk koleksi, sambil katanya bisa membawa keberuntungan yang diambil dari roh-roh yang bersemayam di tubuh boneka tersebut. Ma Ening sendiri mengatakan bahwa Luktep karya dia itu diisi dengan roh anak-anak kecil yang dilakukan ritual tertentu. Antara gumantong dengan Luktep ini perbedaannya menurut Ma Ening bahwa gumantong diisi dengan sihir-sihir hitam untuk mencelakakan orang. Sedangkan Luktep ini sendiri atau dewa kecil ini, prosesi pengisiannya itu melibatkan Dewi Parwati. Jadi seperti pemujaan kepada Dewi Parwati untuk mengundang arwah anak-anak tersebut masuk dan menguasai boneka itu. Di Indonesia banyak sudah yang mengkoleksi boneka-boneka Luktep ini, mulai dari kalangan selebritis, paranormal, bahkan influencer di Instagram. Sebenarnya dari sisi pandangan saya dan dari sisi penilaian secara hikmah, bagi yang memiliki kemampuan supranatural maupun spiritual yang tinggi, mungkin tidak begitu bermasalah. Yang menjadi masalah ketika orang awam yang memiliki
keterbatasan energi dan kemampuan spiritual maupun supranaturalnya, ini mengkoleksi boneka arwah ini. Kenapa? Awal pertama hanya mengkoleksi satu, kemudian menjadi edik ketagihan, 2, 3, dan seterusnya. Dan sahabat-sahabat semua, bahwa harga dari boneka arwah ini sangat fantastis, mulai dari ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta. Bagi yang memiliki energinya stabil bahkan cenderung kuat, mungkin tidak masalah. Yang energinya terbatas, ini yang bermasalah. Kenapa? Karena hal itu akan mempengaruhi kejiwaan dari pemilik atau pemegang boneka arwah. Dan secara perlahan dia akan kehilangan nalarnya sebagai manusia. Dan secara perlahan dia akan terus dan terus mengkoleksi boneka-boneka tersebut. Jangankan bagi orang awam, seorang paranormal sekalipun, atau yang memiliki indera keenam ataupun anak indigo, mengkoleksi banyak boneka arwah ini bisa berbahaya bagi dirinya sendiri. Karena secara hikmah, sebenarnya bukan roh dari anak-anak yang sudah meninggal yang dimasukkan ke dalam tubuh boneka, bukan. Tapi yang dimasukkan ke dalam boneka tersebut adalah dari golongan-golongan jin. Kehidupan di alam jin sama seperti kehidupan kita di alam manusia. Ada anak-anak, ada remaja, ada orang dewasa, orang tua, bahkan sesepuh. Dan proses pemasukannya bisa melalui ritual dengan memasukkan benda-benda tertentu yang sudah dimasuki oleh jin itu, ataupun membuat rajah atau tulisan-tulisan tertentu di tubuh dari boneka itu. Sangat berbahaya bagi yang tidak kuat imannya, yang tidak kuat mentalnya, karena akan menjadi kejiwaan. Dan ingat satu hal, rezeki kita, kehidupan kita bukan ditentukan oleh boneka walaupun dia diisi oleh arwah ataupun jin. Tapi rezeki kita, kehidupan kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Walaupun ada yang beranggapan boneka tersebut adalah salah satu usahanya, tapi tetap secara prinsipal bahwa ketika kita meyakini bahwa rezeki kita diberikan oleh boneka tersebut, disitulah kekalahan kita. Dan di Indonesia sendiri juga Aki pernah tahu ada beberapa orang anak indigo atau katanya supranatural yang memperjualbelikan boneka arwah itu.
Ketika kita bermain dengan alam gaib, berhati-hatilah. Tidak semua makhluk gaib itu sejajar energinya dengan kita ataupun di bawah kita. Semakin mereka dipelihara, semakin mereka dipuja, kekuatan mereka akan semakin lebih besar. Ketika kekuatan mereka lebih besar, disitulah kekuatan kita melemah, iman kita melemah, hingga akhirnya mempengaruhi pikiran dan kejiwaan kita. Di sini Aki tidak ingin menjustifikasi sahabat-sahabat di luaran yang sudah memiliki boneka arwah, tidak, ataupun sahabat-sahabat yang memiliki kemampuan supranatural, anak indigo yang melakukan prosesi maupun ritual dan memperjualbelikan boneka arwah tersebut. Silahkan, itu hak dari masing-masing. Di sini Aki hanya ingin memberikan pemahaman sekilas tentang boneka arwah tersebut. Tetap berhati-hati ketika bermain dengan alam gaib, dengan dunia gaib. Kalau kita tidak memiliki dasarnya, kita tidak memiliki keilmuannya, kita akan tersesat. Jangankan yang tidak memiliki dasar maupun keilmuannya, yang memiliki dasar dan keilmuannya juga banyak yang tersesat. Sekali lagi, pilihan ada kepada kalian. Pilihan ada di diri kalian. Jelek, buruk, bagus, kehidupan itu kita sendiri yang menentukan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kita sebagai manusia, kecuali semua itu hanya milik Allah. Dan kita sebagai manusia hanya diberikan kemampuan, ibaratnya hanya setetes air di tengah samudra. Tetap berpikiran positif, tetap yakin bahwa semua atas kehendak Allah dan kita yang menentukan serta menjalani hidup ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Saya Timopeng 212. Jangan lupa